bagaimana perjalanan itu selamat. Padahal itu kan hal-hal yang melanggar secara etika. Kemudian yang kedua, ketemu anak kecil tiba-tiba dipotes kepalanya dipotong, itu adalah pelanggaran hukum, itu ya harus diambil. Nah, itu adalah untuk mengantisipasi masa depan yang dalam prediksi. Yang terakhir, ada tembok didirikan. Nah, itu karena mengenang masa belakang, masa yang sudah kelewat, dijadikan sebagai referensi jangan sampai terjadi itu dua kali untuk yang ke depan. Perjalanan acara-acara yang sudah berlaku, kita punya kamus ya. Kemudian pesantren-pesantren tahfidz pada umumnya pun juga mereka punya kamus. Kemudian lembaga-lembaga semua punya kamus. Karena Hamalatul Quran ini kita lihat dari sisi namanya ya. Biasanya kan Ma'hadut Tahfidz apa terus kan gitu ya. Ma'had yang nama-nama muqayyad. Sedangkan Hamalatul Quran ini kita cipta namanya itu nama absolut ya, nama mutlak. Al-Ma'had Al-Islami Hamalatul Quran. Jadi pondok pesantren Hamalatul Quran itu bisa mengembang ke segala jurusan, ke segala penjuru. Nah, dikarenakan kerangkanya ini besar, megah, menjulang tinggi, jadi sampai pada saat ini pun masih banyak orang tanda tanya, karepe piye kan gitu ya. Lah, karepe piye ya sudah tertulis insan kamil hamil Quran lafdzon wa maknan wa amalan. Itu adalah sebuah kerangka besar, tinggi, megah itu. Lah, sampai pada ke sana kita menguatkan kamus-kamus yang kita bikin sendiri, yaitu bagaimana sampai pada tujuan di dalamnya itu kuat, kemudian casing luarnya pun juga kuat. Lah, yang perlu dipertahankan apa? Nah, yang pertama adalah Jogoroto. Itu adalah membangun kekuatan sentrifugal, kekuatan yang menggulita, kekuatan dirgantara ya. Jadi kekuatan yang menggulita. Ketika ada virus yang menggulita, maka penangkalnya ya treatment yang menggulita juga. Tahu yang menggulita itu dalam bahasa P4 kayak menangi P4 KB ya. Menggulita itu supaya seperti ada beluk disebar virus barang, itu adalah sentrifugal itu ya, yang menggulita. Maka penangkalnya adalah ya sesuatu yang menggulita juga. Nah, itu adalah falsafah Jogoroto itu ya, semuanya roto didapatkan. Kemudian Jogorogo. Jogorogo adalah fisik. Fisiknya lembaga, fisiknya pesantren, fisiknya person. Nah, ini perlu dijaga. Jadi keseimbangan. Kita selalu membuat hal-hal yang perlu dibakukan, dibukukan, ditulis. Nah, dalam sejarah baganya Ustadz Faik menulis problem solving itu ya. Ditulis, yang perlu dikuatkan, yang tidak boleh diotek-otek
tidak boleh diowahi, ya ditetapkan itu. Lah yang ketiga jogoroso itu ya, rasa memiliki, rasa menikmati, bagaimana membuat rasa orang ketagihan, bagaimana membuat rasa orang gandrung. Nah, ini yang kita ciptakan. Apapun susahnya, apapun rekosonya, kalau orang itu merasa nikmat, merasa memiliki, merasa enjoy, pasti dicari. Sekolah bal-balan itu kan soro. Kenapa orang sampai nyogok-nyogok ya kepingin masuk sekolah bal-balan, padahal soro. Nah, karena jogoroso itu ya. Daftar tentara ya, padahal soro ya. Kok nyemplung apa itu banyu apa jenis kolam susu, berenang gitu kan soro. Kenapa dicari orang podo? Karena itu jogoroso. Hamalatul Quran yang dicap orang mondok kok golek soro wae gak enak anu. Bagaimana soro itu kita menciptakan cita rasa yang khas Hamalatul Quran. Contohnya itu ya motor merek Honda itu ya. Apapun motornya, Honda tetap yang unggul. Meskipun Yamaha punya produk 4 tak, Suzuki punya produk 4 tak, akan tetapi nyesnya kan nggak sama dengan Honda itu ya. Cita rasa apapun motornya Honda punya. Pompa air ya, Sanyo ya. Apapun mesti jenenge Sanyo ya. Akan tetapi merek Shimizu, merek apa, Komatsu, Komet apa, itu tidak seperti yang merek Sanyo. Lah, Sanyo itu tetap bertahan pada rasa dan kualitas. Meskipun dilihat potongannya dengan pompa-pompa yang lain itu kelihatan jelek, tidak menarik, akan tapi nyesnya itu dirasakan. Maka sampai sekarang pompa air itu Sanyo mereknya ya. Yang dicari orang adalah Sanyo. Pondok Tahfidz banyak macamnya, sana-sana punya metode, punya apa. Akan tetapi Hamalatul Quran harus mempunyai ciri khas rasa Hamalatul Quran. Nyesnya nyes Hamalatul Quran itu ya. Nah gitu. Kemudian saya sampaikan dalam kamus Musewu ya. Ini mungkin gak enak di telinga ya. Saya ini orang LSM. LSM kan banyak kepanjangan. Ada lembaga siluman maling, ada apa lingkungan siluman maling atau apa banyak ya. ADD, kemudian proyek apa saja. Itu ya itu saya insya Allah rotok. Dan saya pernah bermain di proyek dan juga bermain ketemu orang yang banyak macam. Karena saya tahu pengalaman babung itu ya, babung di segala sektor, ketemu orang berperkara, ketemu orang apa saja. Lah dari situlah tercipta inspirasi Hamalatul Quran ini kita ciptakan beda daripada yang umum itu. Seperti kita tenaga-tenaga didik, kita harus dominan pendidik ini ya produk kita sendiri, tidak produk orang lain. Terkecuali hal-hal yang harus impor itu ya. Impor itu pun juga harus kita mengcopy, bisa menjiplak, membuat sendiri. Ini yang kita wujudkan di Hamalatul Quran ini. Kita berikan hak pada yang berhak itu ya. Kalau sesuatu dari Tuhan maka dikembalikan kepada Tuhan. Kalau itu bagian kita, ya kita manfaatkan sebaik mungkin, seefektif mungkin gitu ya. Seperti halnya acara wisuda seperti ini ya. Maka kita belajar bagaimana kita minimalisir yang murah, meriah, bagus, dan sesuatu yang haknya peserta ya kita kembalikan pada haknya peserta. Yang haknya panitia kita kelola secara baik, secara profesional. Dan kepanitiaan ini tidak sebatas
kita kayak pramuka itu, kayak OSIS itu, wis sudah nek mari ya wis, akan tetapi ini adalah sesuatu yang berkelanjutan sebagai sarana latihan mbak-mbak semua ini jadi penyanyi sampai nanti. Ketika mondok meneng ae di kongkon manut, kemudian tidak berkreasi, tidak menerjemahkan maksud dan tujuannya, ya jadinya orang pasif. Tapi kalau terlalu aktif jadinya demonstran ya. Sedangkan ciri khas yang kita bentuk adalah kita menjadi orang yang proaktif berdasarkan asas manfaat. Jadi yang mbak-mbak jadi panitia ini saya mohon belajar buka cengeng ya. Jadi dicermati apa itu. Jadi ada apa-apa wala tahdhuna bil qaul ya. Jadi yang jangan gidru-gidru dulu ya. Biasa. Namanya orang itu. Saya juga ngalami gitu, akan tapi karena saya itu didampingi oleh banyak orang yang ketepaan bener-bener itu ya. Dan mau ngomong saya secara sungguhan. Lah orang-orang yang mau ngomong secara sungguhan apa? Itu adalah orang yang terlepas dari tendensi materi. Biasa itu kiai-kiai desa itu ya. Kiai-kiai desa itu kan menyampaikan apa adanya dan memang tendensinya kemaslahatan. Mesti yang disampaikan terlebih dahulu nek nrimo pandume pangeran iku sing lega sing lila sing qanaah. Nek lelaku nyanggone tugas iku sing ikhlas sing lillahi taala. Kabeh iku semua itu adalah investasi untuk karir pribadi masing-masing masa depan. Ketika dihadapkan sesuatu yang susah itu ada hikmahnya adalah pelajaran ke depan itu ya. Nah, jadi ini apa yang kurang ditambahi sing kakean ditolongi itu ya. Yang terpenting ini adalah acara yang disajikan kepada wali santri dan diberikan kepada santri untuk output hamalatul Quran. Yang kita harapkan bagaimana setelah selesai dari sini di luar itu menjadi qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan itu harapannya itu ya. Meskipun yang bisa terdapat seperti itu posisi-posisi minor. Bagaimana minor itu menjadi yang terbanyak dari yang minor itu ya. Ini harapan kita. Jadi hak dan kewajiban ini kita berusaha kita sampaikan secara objektif. Yang kita harapkan adalah welase pangeran ya, murai Gusti Allah kepada kita. Kita menjalankan meskipun kita tidak membuat saving terlebih dulu di depan, bila mana kita ini dikawal, didampingi welase Gusti Allah, kos ini bisa irit seminim mungkin dan sisanya lebih besar. Itu kalau makanya dulu di Madrasatul Quran ketika mau acara itu pasti ada tim wiritan 20 orang bagian wiritan apa itu, agar step by step di dalam menjalankan misi acara wisuda, misi apa terlaksana dengan baik, mesti dikawal dengan wiritan itu ya. Tanpa adanya itu memang kita ini orang aliran Jabariyah itu ya. Saya dulu tahun 90-an saya selalu jadi ketua panitia, makanya sekarang ini saya tidak wani maitu itu ya, karena ngelakoni dewi susah itu ya. Dewa itu dulu juga susah. Saya dulu towok diseneni orang itu. Mau bikin acara kan saya datang ke orang kaya-kaya bawa proposal minta itu. Diseneni. Ya gara-gara model kamu ini Islam gak maju-maju itu.
Makanya saya itu sudah kadung apa itu ya, Hamalatul Quran itu gak berani minta-minta khawatir di Senin yang kedua kali. Maka dikelola apa adanya. Maka yang kita tampilkan adalah kita sajikan hasil didikan, hasil karya, sehingga orang ini punya simpatik dan mau memberi sesuai apa yang kita butuhkan itu ya. Maka kurikulum Hamalatul Quran, tahajud setengah juz, muraqabah juga setengah juz dan lain sebagainya, ini adalah modal dasarnya dukun ya. Sampeyan nek pulang nanti meskipun upama kayak ini undangan deresan, sampeyan istiqomah oleh deres 5 juznya, tahajudnya, duhanya. Upama berkata entek, tiba-tiba ada saja orang datang kayak duwe. Tapi kang muslim. Tadi gitu. Ketika orang itu berumah tangga ya, kondisi susah, duit susah apa itu pasti mengalami. Akan tetapi kalau kita ini punya modal yang kita siapkan sekarang, istiqomah derese apa itu, ketika di rumah itu bisa kita jadikan sarana nagih yang Gusti Allah. Gusti Allah menawa biyen oleh kula nenggone pondok menjadi wasilah kemudahan sekarang, itu bisa juga itu ya. Ketika nanti panjenengan jadi bunyai apa? Ya Allah, berikanlah ilham dari apa yang saya jalankan dari panitia dulu untuk menyelesaikan masalah sekarang. Bisa juga itu ya. Saya dulu di MT itu bagian tukang dikongkon. Lah, sekarang ini ijole, bagian tukang dikongkon. Lah, dikongkon yang gak kenal lelah apa itu, meskipun sak penak-penake enek susahnya nanti Pak itu salah paham itu pasti. Nah, oleh karena itu saya ini gak patek wanima itu rasano dhewe itu ya. Semua semoga menjadi ilmu ke depan, calon bunyai-bunyai semua ini jadilah bunyai yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian model-model yang kita ajarkan di Hamalatul Quran, pesantren kan ada model feudal itu ya. Nek gak cari bunyai gini, gak boleh ngelangkai, gak boleh apa, gak boleh berkreasi apa katanya. Tapi di Hamalatul Quran ini kita diupayakan bisa mengembangkan kreasi, akan tetapi selalu berkomunikasi, tidak larat atau benduyun bahasa Jawa Tengah ya. Dikomunikasikan gimana seterusnya itu gitu. Kemudian kita mengajarkan ta'aduban, tidak berlebih-lebihan ya biasa. Kita model-model Jombang ya ijo abang. Ijo itu kalau nyala berarti boleh jalan, kalau abang berhenti ya. Akan tapi kalau cat ijo dan abang digabung menjadi blue. Lah, ini yang perlu kita kenali, kita perkenalkan masyarakat. Kita tidak mengajarkan minta disembah enggak. Akan tetapi kita proaktif bagaimana manfaat, bagaimana ilmu kita bisa diterima. Maka yang kita tekankan adalah riyadhah terlebih dahulu. Meskipun saya ini gak kuat riyadhah. Saya dulu terbiasa puasa gak makan itu ya. Kalau makan kan sarapan jadi. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan teknis harian dari per divisi dan pengelola